Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan ampunan kepada kita dan segenap kaum muslimin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kalimat at-tauhid. Tafsiru kalimat at-tauhid, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian pembacaan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di halaman 8 ya. Di sini ada kritik ilmiah ya. Kritik ilmiah itu berupa nasihat kepada sebagian saudara kita kaum muslimin yang ketika melafadzkan la ilaha illallah tidak diucapkan secara lengkap, justru dikurangi. Mestinya bimbingan Nabi dan para sahabat, ucapannya itu adalah la ilaha illallah, lengkap. Dan itu akan memberikan manfaat. Jika seorang mengucapkan dengan ikhlas, paham maknanya, dan dia jalankan konsekuensinya. Tapi kalau orang itu menjadikan sebagai zikir, dikurangi ucapannya, tidak lengkap. Misalkan Allah, Allah saja, atau hu saja. Maka ini adalah suatu hal yang semestinya dihindari. Dan akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan penjelasannya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, wa minas sufiyah, dan di antara sufiyah, man la yantiqu biha kamilatan, ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ini dengan ucapan yang sempurna. Wa haula'i, dan mereka ini, biza'mihim annahum saru khawasal khawas, dengan persangkaan mereka bahwasanya mereka telah menjadi khawasal khawas, orang-orang yang paling khusus, orang istimewa. Nah, jadi ada anggapan kalau orang istimewa, orang khusus itu zikirnya beda. Nah, ini salah. Harusnya setiap umat Nabi Muhammad SAW zikirnya meneladani Rasul SAW dan para sahabatnya. Tidak keluar dari itu. La yaquluna la ilaha illallah, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, bal yaquluna Allah Allah, tapi mereka justru mengucapkan Allah Allah. Hada dzikruhum, ini zikir mereka. Yuraddiduna Allah Allah Allah, mengulang-ulang ucapan Allah Allah Allah, ma'annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidah, padahal mestinya mereka harus mengucapkan dengan kalimat yang sempurna. Kalau ingin dapat faedah, dapat manfaatnya, ucapkan dengan ucapan sempurna. Ini ucapan mulia, la ilaha illallah, lengkapi. Dan itu kalimat yang pendek, tidak panjang. Kenapa harus disingkat? Nah, ma'annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidah, mestinya harus diucapkan dengan kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah itu kalimat yang sempurna. Amma Allah Allah, adapun Allah Allah, fahuwa ismun mujarrad, maka ini isim saja, kata benda saja. Fahuwa la yufidu syai'an, tidak memberikan faedah sama sekali.
Nah, jadi kalau Allah, Allah itu tidak ada penyebutan dalam hadis yang sahih tentang anjuran khusus berzikir demikian. Barang siapa yang mengucapkan Allah, Allah pahalanya sekian, Allah mencintai ucapan orang mengucapkan Allah, Allah misalkan, tidak ada. Ada sebagian riwayat yang menyatakan bahwa di akhir zaman tidak tersisa orang yang mengucapkan Allah, Allah saja. Tidak tersisa orang yang mengucapkan Allah, Allah lagi. Nah, ini jangan dipahami dengan satu riwayat itu saja. Riwayat tersebut dipahami dengan riwayat lain. Dalam jalur riwayat lain disebutkan la ilaha illallah. Tidak ada di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebuah riwayat dipahami dengan riwayat lain yang memperjelas maknanya, bahwa yang dimaksud sudah tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan Allah. Nah, adapun ucapan Allah, Allah ini ungkapan isim saja, tidak memberikan faedah, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Kenapa? Karena tidak mengandung pujian, tidak mengandung pensucian, tidak mengandung pengagungan dari kalimat itu. Beda dengan kalau kita lengkapi dengan kata yang juga disebut dalam hadis, lengkapi secara utuh. Misal Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Itu ada pengagungan. Cuma ditambahi satu kata setelahnya, tapi lengkap. Atau Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Allah saja, ucapan ini tidak mengandung pujian, pensucian, pengagungan seperti yang diajarkan dalam bimbingan Nabi. Nah, wa ba'duhum la yaqulu lafdzal jalalah bal yaqulu huwa dhamir ghaib. Sebagian mereka ada yang mengucapkan lafdzul jalalah tapi justru mengganti dengan huwa, atau kalau disingkat hu. Dhamir ghaib, kata ganti ghaib orang ketiga. Nah, dia. Nah, apa makna pujian kalau seandainya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Dia. Tidak ada. Tapi kalau dia adalah Allah yang maha perkasa, huwa Allah al-aziz misalkan, itu mengandung pujian. Nah, wa hadza la yufidu syai'an, ini tidaklah memberikan manfaat sama sekali. Li'annahu tala'ub bihadhil kalimah, karena ini adalah main-main dengan kalimat ini, ungkapan yang main-main. Fayajibut tanabbuh lihadhil umur, maka wajib untuk memperhatikan perkara-perkara ini. Li'anna syaitana lamma alima anna hadhil kalimah hiya kalimatul Islam wa kana 'indan nasi raghbah fin nutqi biha wa dzikri biha sarrafahum 'anha bihadhil hiyal. Li'anna syaitan, karena syaitan, lamma alima, ketika syaitan mengetahui, anna hadhil kalimah hiya kalimatul Islam, bahwa kalimat ini adalah kalimat Islam, wa kana 'indan nasi raghbah fin nutqi biha, dan manusia suka mengucapkannya. Raghbah fi itu cinta, suka, senang. An-nutqi mengucapkan, biha dengannya, wa dzikri biha menjadikannya sebagai zikir, sarrafahum anha bihadhil hiyal. Syaitan memalingkan mereka dengan tipu daya ini. Syaitan tahu, oh manusia suka untuk berzikir dengan itu, maka digoda, dipalingkan kepada hal lain. Nah, mestinya orang bisa la ilaha illallah dalam kesendirian mereka, ya, berzikir di waktu kapan saja dengan jumlah bilangan yang tidak ada batasan, dipahami maknanya. Nah, itu jadi dikurangi
ucapannya Allah, Allah atau hu. Nah, sarrafahum anha bihadhil hiyal. Sarrafahum dia, syaitan maksudnya, memalingkan mereka anha darinya bihadhil hiyal dengan tipu daya ini. Al-hiyal jamak dari hilah, tipu daya. Hilatun itu satu, jamaknya hiyal, tipu daya. Wa atalahum bihadhil wasawis, dan mendatangkan kepada mereka was-was ini, dibisikkan. Wa qala lahum, seakan-akan syaitan itu mengatakan kepada mereka, qulu Allah, Allah, ucapkan Allah, Allah. Au qulu huwa, atau ucapkan hu. Wa ba'duhum la yatalaffadhu la billah wala bihuwa. Sebagian mereka ada yang melafatkan, ada yang tidak melafatkan, tidak mengucapkan Allah, tidak mengucapkan huwa. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat, hanya diucapkan dalam hati saja. Kullu hadza tala'ub minasyaitan. Ini semua adalah bentuk tala'ub, main-main dari syaitan. Fayajibut tanabbuh lihada, maka wajib untuk memperhatikan hal ini. Nah, perlu dicermati dengan seksama. Nah, kalau cuma mengucapkan dalam hati, itu beda dengan pengucapan. Ya, pengucapan yang sempurna itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dijalankan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Itu yang sempurna. Tapi kalau dengan hati saja, zikir dengan hati boleh sebenarnya, tapi tidak sepadan dengan keutamaan zikir dengan lisan. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, misalkan, itu dengan lafaz, dengan lisan, bukan dengan hati. Nah, orang teranggap masuk Islam ketika dia sebelumnya kafir kalau dia melafatkan la ilaha illallah, bukan dengan hati saja. Nah, sama dengan orang takbiratul ihram, itu hukumnya harus dilafatkan Allahu Akbar, masuk dalam sholat. Tapi kalau hanya dalam hati, meskipun dia angkat tangannya, maka teranggap belum masuk dalam sholat, belum sah sholatnya, karena hanya dalam hati. Nah, wa minan nasi man yughfiluhu syaitan an qawli la ilaha illallah fala yaquluha illa nadiran. Dan di antara manusia ada yang syaitan membuat lalai dia dari ucapan la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran, tidak mengucapkan kecuali jarang. Wala yadhkurullah biha illa qalilan, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini juga kelalaian manusia yang tidak sepantasnya. Jarang berzikir, mencemooh orang yang banyak berzikir tapi dia tidak banyak berzikir, itu juga salah. Nah, wala yukarriruha ma'a annaha thaqilah fil mizan, tidak sering diulang, padahal ucapan ini berat di timbangan. Bagus kalau kita sering dalam kesendirian kita mengucapkan 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada la ilaha illallah di situ. Nah, sering harusnya. Bahkan supaya tidak menjadi penyesalan bagi kita, seharusnya dalam sekali duduk minimal sekali zikir. Sekali berbaring minimal sekali zikir, agar tidak menjadi tirah, penyesalan bagi kita. Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kama jaa fi kitabit tauhid, sebagaimana disebutkan dalam kitabut tauhid, ada karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kitabut tauhid, kumpulan hadis, kumpulan ayat ya, ayat hadis disesuaikan dengan babnya, kemudian faedah yang ada padanya. Di antara yang disebutkan dalam kitabut tauhid hadis keutamaan la ilaha illallah, annaha law wudi'at fi kiffah
bahwasanya seandainya la ilaha illallah itu diletakkan di sebuah lengan timbangan, ya, wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairullah wal ard wa man fiha fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kemudian diletakkan langit dan yang ada padanya selain Allah, diletakkan juga bumi dan isinya di lengan yang lain, masih lebih berat ucapan la ilaha illallah. Fahiya tadhkulu biman fis samawati wa man fiha ghairullah wal ard wa biman fiha. Ucapan ini lebih berat bobotnya dibandingkan langit dan isinya selain Allah maupun bumi dan isinya. Fahiya kalimatun azimah. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung. Walakin qalla man yatanabbah laha wa yastahdhiruha. Walakin, akan tetapi, qalla itu sedikit. Man yatanabbah laha, orang yang memperhatikannya, wa yastahdhiruha, dan menghayatinya. Nah, wa yu'awwid lisanahu 'ala an-nutqi biha wa tikrarha. Sedikit orang yang membiasakan lisannya mengucapkannya dan mengulang-ulangnya. Illa man waffaqahullah, kecuali orang yang Allah beri taufik. Illa man waffaqahu itu di halaman 8, Allah itu di halaman 9. Illa man waffaqahullah, kecuali orang yang Allah beri taufik. Nah, alhamdulillah ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Sebelumnya atau sebelum saya akhiri, ketika disebutkan as-sufiyah atau at-tasawuf, ya, ungkapan as-sufiyah atau at-tasawuf ini memang secara asal tidak berdasar dalil dari Quran, hadis, ya, secara nas tidak. Konotasinya bisa baik, bisa buruk. Ada sebagian ulama yang mengungkapkan istilah as-sufiyah atau tasawuf maknanya baik, yang tidak bertentangan dengan sunnah, seperti zuhud, ya, khusyuk hatinya, ya, kemudian tidak menyimpan dendam dalam hati, ya, ridha dengan takdir Allah, dan menjalankan sunnah. Ini maknanya benar, artinya konotasinya baik. Ada yang konotasinya buruk ketika bertentangan dengan sunnah, mengada-adakan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan, dan ampunan kepada kita dan segenap kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.